Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Subhan Agung SIPMA selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Politik serta rekan-rekan yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada acara seminar proposal saya kali ini yang berjudul Pengaruh Kampanye Instagram Pasangan Calon Vimandiki terhadap minat pemilih pemula dalam Pilkada 2024 di Kelurahan Panyingkiran, Kota Tasikmalaya. Baiklah, Bapak dan juga rekan-rekan, untuk itu dalam seminar ini saya akan memaparkan secara singkat mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode yang digunakan serta kontribusi yang diharapkan dalam penelitian kali ini. Baik, tanpa berpanjang lebar, izinkan saya untuk memulai seminar proposal kali ini. Baiklah, Bapak dan juga rekan-rekan semua, Pilkada 2024 ini menjadi momentum pesta demokrasi yang ditunggu oleh masyarakat. Pemilihan kepala daerah atau pilkada ini merupakan agenda 5 tahunan dalam memilih kepala daerah. Pilkada menjadi sebuah proses pemilihan secara langsung untuk memilih kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, atau wali kota beserta wakilnya. Pilkada diselenggarakan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia sebagai wujud dari adanya demokrasi lokal. Pilkada diselenggarakan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia sebagai wujud dari adanya demokrasi lokal. Dalam pilkada, masyarakat di suatu wilayah dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih pasangan calon yang akan memimpin daerah tersebut. Secara historis, sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan. Sebelum tahun 2005, kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Namun setelah reformasi dan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, sistem pemilihan kepala daerah berubah menjadi pemilihan langsung oleh rakyat. Perubahan ini bertujuan untuk memperkuat akuntabilitas serta demokrasi pemimpin daerah serta mempersempit peluang praktik politik transaksional dalam pemilihan kepala daerah. Pilkada memiliki beberapa prinsip utama seperti langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil atau kita singkat dengan Luber-Jurdil. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pemilihan berlangsung transparan, partisipatif, dan mencerminkan kehendak rakyat. Penyelenggaraan pilkada diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Dalam undang-undang ini, pilkada serentak diatur agar dapat berlangsung pada waktu yang sama di seluruh wilayah Indonesia guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Mekanisme pilkada mencakup beberapa tahapan, mulai dari pendaftaran pasangan calon, verifikasi administrasi, kampanye, pemungutan suara, hingga penetapan hasil dari KPU atau Komisi Pemilihan Umum. Baiklah Bapak dan rekan-rekan semua, seperti yang kita ketahui bahwa dewasa ini perkembangan teknologi dan digitalisasi terus menunjukkan kemajuan yang sangat pesat. Kehidupan untuk sebagian di dunia sudah serba digital, mulai dari membeli makanan secara digital, membeli pakaian, hingga membeli keperluan rumah tangga. Bahkan sampai pada titik bahwa digitalisasi telah merambah pada kampanye politik, kandidat dengan tujuan untuk menambah jangkauan yang lebih luas. Seperti adanya media sosial, yang mana khususnya Instagram telah menjadi platform yang semakin populer untuk kampanye politik. Alasan ini dilatar belakangi oleh kemampuan media sosial dalam menjangkau khalayak yang lebih luas, efektif, dan juga lebih visual. Kampanye politik melalui media sosial dinilai lebih dialogis meskipun tidak secara langsung dan mampu menyampaikan informasi yang lebih aktual dan beragam. Media sosial adalah bentuk perkembangan dalam teknologi komunikasi yang kini telah diterapkan di seluruh dunia. Kehadirannya memungkinkan masyarakat untuk beradaptasi dengan arus globalisasi yang terus berkembang. Salah satu keunggulan utama media sosial adalah kemampuannya untuk menargetkan audiens secara spesifik dengan fitur-fitur canggih yang memungkinkan
segmentasi berdasarkan usia, lokasi, jenis kelamin, minat, dan perilaku. Kampanye dapat disesuaikan untuk mencapai efektivitas yang maksimal. Selain itu juga media sosial memungkinkan pengguna untuk berbagi informasi dengan cepat yang berpotensi membuat suatu kampanye menjadi viral dan menjangkau lebih luas khalayak. Kampanye digital ini juga menawarkan berbagai format konten yang dapat menarik minat dan juga perhatian audiens seperti video, gambar, infografis, hingga siaran langsung. Konten-konten ini tidak hanya meningkatkan keterlibatan tetapi juga meningkatkan pengalaman yang lebih dinamis serta interaktif bagi pengguna. Selain itu juga media sosial ini dapat memberikan data analitik yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas kampanye secara real time sehingga strategi dapat dioptimalkan sesuai dengan respon audiens. Dengan kemampuan dalam membangun interaksi langsung, menciptakan keterlibatan, serta menyebarkan informasi secara aktual, luas, dan cepat, media sosial menjadi pilihan utama dalam strategi kampanye digital di berbagai bidang, mulai dari pemasaran produk, advokasi sosial, hingga kampanye politik. Di Indonesia, media sosial telah digunakan oleh sebagian besar masyarakat, mulai dari golongan tua, bahkan golongan muda, ya, dengan presentasi mencapai 63,8% dari total populasi pada bulan Januari tahun 2021. Dari jumlah pengguna yang banyak ini, mayoritas adalah generasi muda yang berada dalam rentang usia pemilih pemula, sehingga mencerminkan peran penting media sosial dalam kehidupan kaum muda saat ini. Pada dasarnya, media sosial menjadi tren pengguna dunia maya yang secara mutlak menjadi jalan ninja untuk dilakukan kampanye politik atau kampanye digital oleh para kandidat dalam kontestasi politik. Saat ini kampanye digital dirasa cukup efektif dan efisien dalam memberikan informasi dan juga dalam mempengaruhi halayak untuk lebih mendapatkan perhatian terhadap kandidat. Karena media sosial ini mengarahkan kita untuk saling berinteraksi satu sama lain, sehingga ini juga menjadi faktor penentu yang dapat mempengaruhi keputusan pemilih pemula. Dalam hal ini, pemilih pemula menjadi segmentasi dan sasaran para kandidat untuk mendapatkan atensinya melalui media sosial, yang mana pengguna media sosial saat ini didominasi oleh pemilih pemula. Apalagi kita melihat data pemilih yang tercatat dalam daftar pemilih tetap atau DPT didominasi oleh pemilih pemula dalam rentang usia 17 sampai 21 tahun, yaitu berjumlah 107 juta jiwa, yaitu sebanyak 55% dari jumlah DPT yang tercatat. Nah, dalam konteks peran pemilih pemula ini, mereka dianggap sebagai kelompok mayoritas yang dapat terpengaruhi dan juga cenderung belum memiliki afiliasi politik yang kuat, sehingga lebih terbuka terhadap informasi-informasi atau kampanye-kampanye yang disebarkan melalui media sosial tersebut. Baik Bapak dan rekan-rekan semua, penelitian ini dilakukan di Kelurahan Penyingkiran, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, yang mana alasan saya melakukan penelitian di lokasi ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas penerapan strategi pemenangan pasangan calon Vimandiki dalam menyerap simpati pemilih pemula dan mengetahui apakah Kelurahan Penyingkiran menjadi basis kekuatan pasangan calon Vimandiki atau tidak. Di Kelurahan Penyingkiran ini setidaknya saya memperoleh data pemilih pemula dengan rentang usia 17 sampai 21 tahun ini berjumlah 788 orang, terhitung dari bulan November tahun 2023 sampai bulan Desember tahun 2024. Dengan banyaknya jumlah pemilih pemula ini, tentunya banyak masyarakat muda yang terpapar kampanye digital yang dilakukan oleh pasangan calon Vimandiki. Nah, Bapak dan juga rekan-rekan, berdasarkan latar belakang yang telah saya paparkan sebelumnya, maka saya melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Kampanye Instagram Pasangan Calon Vimandiki terhadap minat pemilih pemula dalam Pilkada 2024 di Kelurahan Penyingkiran, Kota Tasikmalaya.
Nah, dari hasil yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, seperti penelitian yang dilakukan oleh Devianti Anggraini pada tahun 2017, diperoleh hasil penelitian bahwa terdapat besaran pengaruh positif dari media sosial Instagram terhadap tingkat partisipasi masyarakat muda atau pemilih pemula, walaupun tingkat partisipasinya tidak terlalu signifikan. Artinya, jika kita lihat bahwa dalam penelitian ini juga menganalisis bagaimana kampanye politik oleh pasangan calon Vimandiki ini dengan menggunakan media sosial Instagram cukup mempengaruhi tingkat keberhasilan mereka dalam menarik simpati pemilih pemula. Baik, Bapak dan juga rekan-rekan, berdasarkan latar belakang yang telah saya paparkan sebelumnya, maka diperoleh permasalahan penelitian, yaitu bagaimana pengaruh kampanye Instagram pasangan calon Vimandiki terhadap minat pemilih pemula dalam Pilkada 2024 di Kelurahan Paningkiran, Kota Tasikmalaya. Nah, kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui serta menganalisis bagaimana pengaruh kampanye digital yang dilakukan oleh pasangan calon Vimandiki, yang mana pasangan calon ini merupakan pasangan calon terpilih dalam Pilkada 2024 di Kelurahan Paningkiran, Kota Tasikmalaya. Kemudian untuk pembatasan masalah, mengingat karena keterbatasan waktu serta biaya yang dimiliki, maka saya dengan ini membatasi masalah dengan hanya terfokus pada analisis kampanye digital pasangan calon Vimandiki melalui Instagram, serta terbatas pada bagaimana pengaruhnya terhadap partisipasi politik pemilih pemula terhadap pasangan calon Vimandiki di Kelurahan Paningkiran, Kota Tasikmalaya. Nah, kemudian untuk rumusan masalah berbunyi, apakah strategi kampanye digital pasangan calon Vimandiki ini akan mempengaruhi minat pemilih pemula di Kelurahan Paningkiran, Kota Tasikmalaya. Nah, kemudian Bapak dan juga rekan-rekan semuanya, dalam penelitian yang saya lakukan, teori yang digunakan adalah teori komunikasi persuasif, yang mana teori komunikasi persuasif ini memiliki proses yang merupakan penggambaran atau tahapan pesan persuasif yang dikirimkan dari komunikator, pesan persuasif atau persuader, hingga diterima, diolah, serta dipahami oleh komunikat atau kita kenal dengan yang namanya persuader. Nah, salah satu teoritis pembuat model komunikasi persuasif ini yaitu Karl Hofland, yang mana pada model komunikasi persuasif yang disampaikan Hofland ini, komunikasi disampaikan oleh komunikator dengan tidak melupakan unsur-unsur perhatian, pemahaman, pembelajaran, penerimaan, serta penyimpanan. Kemudian pesan tersebut dipelajari oleh komunikator dan memperoleh acceptance atau penerimaan atau pengakuan, dan memberikan hasil akhir berupa perubahan sikap. Nah, pada model ini perubahan sikap yang dilakukan oleh komunikan haruslah dipahami sebagai sebuah respon terhadap komunikasi persuasif yang dilakukan. Nah, pada dasarnya kegiatan persuasif ini memiliki tujuan untuk memberikan dorongan kepada komunikan agar berubah sikap, pendapat, serta tingkah lakunya atas kehendak sendiri dan bukan karena keterpaksaan. Hal ini diungkapkan oleh Suratno pada tahun 2005 bahwa dalam kegiatan persuasif tersebut, seseorang atau sekelompok orang yang dibujuk diharapkan dapat merubah sikapnya secara sukarela dengan senang hati sesuai dengan pesan-pesan yang diterimanya. Baik, kita telah sampai pada penggunaan metode penelitian. Dalam penelitian ini saya menggunakan metode kuantitatif deskriptif, yang mana menurut Sugiono pada tahun 2017 metode kuantitatif deskriptif ini merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena yang terjadi tanpa melakukan manipulasi variabel. Penelitian ini berfokus pada pengukuran variabel-variabel penelitian secara sistematis dengan menggunakan data kuantitatif yang diperoleh dari hasil survei, wawancara, atau analisis statistik. Baik, kemudian berkaitan dengan fokus penelitian, maka fokus penelitian ini berfokus pada pengaruh kampanye digital pasangan calon Vimandiki terhadap pemilih pemula dalam Pilkada 2024 di Kelurahan Paningkiran, Kota Tasikmalaya. Kampanye digital menjadi strategi utama dalam pemasaran politik
modern, terutama dalam menjangkau generasi muda yang aktif menggunakan media sosial. Kemudian saya menggunakan dua variabel. Untuk variabel bebas atau variabel X, saya menggunakan variabel kampanye digital. Kemudian variabel terikat atau variabel Y, saya menggunakan preferensi pemilih. Kemudian untuk populasi dan sampel telah saya jelaskan pada latar belakang, yang mana populasi yang digunakan adalah pemilih pemula yang berdomisili di Kelurahan Paningkaran Kota Tasikmalaya dengan rentang usia 17 sampai 21 tahun. Nah, dalam data yang telah saya peroleh tercatat bahwa jumlah pemilih pemula dengan rentang usia 17 sampai 21 tahun itu berjumlah 788 orang. Kemudian untuk sampel, saya menggunakan teknik simple random sampling, yang mana setiap elemen mempunyai kesempatan yang sama untuk diketahui dan dipilih sebagai sampel yang dipilih secara acak. Nah, rumus penarikan yang saya gunakan itu menggunakan rumus pendekatan Slovin. Setelah saya hitung-hitung berdasarkan rumus Slovin, berdasarkan jumlah populasi yang tercatat, itu jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 265 jiwa dari jumlah populasi 788 orang. Baik, untuk pengumpulan data saya menggunakan dua data, yaitu data primer dan juga data sekunder. Nah, untuk data primer diperoleh melalui jumlah daftar pemilih tetap atau DPT yang diperoleh di kantor Kelurahan Paningkiran Kota Tasikmalaya melalui sortir jumlah pemilih tetap berdasarkan rentang usia 17 sampai 21 tahun, serta menggunakan media sosial yang mana nantinya responden ini diberikan pertanyaan berupa kuesioner. Kemudian untuk data sekunder, saya memperoleh dari sumber yang sudah ada seperti dokumen, laporan, buku, jurnal, atau publikasi resmi yang mendukung penelitian yang saya lakukan. Data ini tidak dikumpulkan langsung oleh saya, tetapi digunakan sebagai referensi untuk memperkuat analisis dalam penelitian. Baik Bapak dan juga rekan-rekan, demikian pemaparan proposal penelitian kali ini. Nah, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi baik secara akademik maupun praktis, khususnya dalam memahami pengaruh kampanye digital terhadap partisipasi politik pemilih pemula dalam Pilkada 2024 di Kelurahan Paningkiran Kota Tasikmalaya. Saya menyadari bahwa proposal ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar penelitian ini dapat lebih disempurnakan. Terima kasih atas perhatiannya serta partisipasi seluruh pihak dalam seminar proposal kali ini. Semoga penelitian ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang nyata bagi dunia akademik maupun masyarakat secara luas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.